teman-teman, kembali bersama saya Dr. Jimirdian, spesialis kedokteran jiwa. Hari ini kita akan ngelanjutin obrolan soal skizofrenia. Udah nunggu-nunggu seminggu ini? Ayo kita lanjutkan. Skizofrenia adalah gangguan jiwa yang serius yang mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Di minggu kemarin kita bahas tanda dan gejala. Hari ini kita akan bahas sebenarnya penyebabnya gimana, apa yang bisa kita lakukan. Tapi sebelum kita bahas, bumper dulu yuk. Oke, lanjut saja. Apa penyebab skizofrenia? Ayo teman-teman, ada yang bisa bayangin? Apa yang membuat seseorang bisa begitu kehilangan kontaknya dengan realita, nggak bisa tahu mana realita, mana bukan, dan kehilangan energi, motivasi, atau kemampuan berpikirnya? Yang pertama, ternyata adalah genetik. Skizofrenia lebih sering tampak menurun dalam keluarga. Walaupun kita nggak bisa bilang ketika ayahnya skizofrenia, maka anaknya pasti skizofrenia, enggak. Yang diturunkan dalam gen adalah potensinya, bukan kartu mati. Seakan seseorang yang punya skizofrenia, anaknya pasti skizofrenia, enggak gitu juga. Yang kedua adalah lingkungan. Dan ini dipercaya, skizofrenia dipercaya adalah kombinasi antara genetik dan bagaimana lingkungan menumbuh besarkan seseorang ini berpotensi besar, bikin orang skizofrenia. Misalnya, apa potensi besar di lingkungan? Kemiskinan. Atau lingkungan sekitar yang berbahaya atau stressful. Atau mungkin masalah nutrisi atau virus bahkan yang mengenai seseorang saat baru lahir. Ini faktor lingkungan. Dan alasan ketiga adalah area otak. Orang dengan skizofrenia, melalui penelitian diketahui ada beberapa masalah di area otaknya. Ada jalur dopamin tertentu yang menembakkan dopamin dalam jumlah yang lebih besar. Itu yang bikin halusinasi. Tapi ada jalur lain yang menembakkan dopamin jauh lebih rendah. Itu yang membuat gejala negatif. Sehingga situasi memang jadi membingungkan. Lalu pertanyaannya, kalau ini urusan genetik, ini urusan otak, gimana nanganinnya? Seperti di video sebelumnya, penanganan skizofrenia akan sangat baik kalau kita ketahui dari awal. Episode pertama, di halusinasi mulai muncul, itu langsung ditangani. Jangan bawa kemana-mana. Jangan bawa ke alternatif dulu, atau jangan bawa terapi modalitas-modalitas lain dulu, langsung bawa ke psikiater. Karena terlambat, artinya gejala sisanya akan makin banyak. Bagaimana penanganan yang tepat untuk skizofrenia secara ilmiah? Yang pertama adalah obat-obatan antipsikotik. Obat-obatan antipsikotik ini tujuannya adalah untuk mengurangi gejala-gejala beratnya. Misalnya halusinasi, waham, itu akan berkurang dengan cepat. Gerak-gerakan yang abnormal itu juga akan berkurang dengan cepat. Walaupun satu orang dengan yang lain merespons secara berbeda jenis obat yang berbeda, tapi secara umum kelompok antipsikotik ini menjadi pilihan pertama pada skizofrenia. Selain itu, terapi tidak berhenti di sana, tapi terapi psikososial. Kenapa? Karena seseorang dengan skizofrenia mungkin akan kesulitan untuk masuk kembali ke masyarakat. Sehingga kita perlu mulai membangun ulang keterampilan seseorang untuk kembali ke masyarakat. Termasuk keterampilannya untuk produktif bekerja secara wajar. Yang ini biasanya bersamaan dengan obat-obatan antipsikotik. Keluarga juga perlu diikutsertakan dalam terapi ini. Bagaimana dia perlu mengenali tanda skizofrenia, apa itu, mendukung orang dengan skizofrenia, dan ini yang sangat penting, ketaatan dalam pengobatan. Karena seringkali orang kalau udah ngerasa sembuh, itu kemudian berhenti obat, nyari-nyari yang lain. Padahal itu akan memperburuk gejala nanti dalam jangka panjang. Ayo kita tetap dalam pengobatannya ya. Nah, kita tahu sekarang bahwa skizofrenia adalah kondisi yang sangat kompleks, mempengaruhi bagaimana seseorang merasa, berpikir, dan penanganan, bagaimana merawat dan mencegah juga ternyata sangat kompleks. Karena lingkungan, kemiskinan bahkan berperan di sini. Sehingga tidak cukup hanya psikiater, butuh kerjasama semua pihak. Termasuk Anda dan saya, untuk membantu orang-orang dengan skizofrenia keluar dari jebakan yang mengungkung mereka ini. Karena Indonesia adalah negara dengan Disability Adjusted Life Year (DALY) pada skizofrenia yang paling buruk. Sehingga kita butuh meluaskan kesadaran orang tentang skizofrenia sehingga orang-orang ini bisa ditolong dengan lebih cepat dan harapan hidup wajarnya menjadi jauh lebih baik. Semoga video ini bermanfaat untukmu ya. Kalau kamu ada saran saya mau bahas apa, tulis di kolom komentar. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa!